Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingat Jreng bersama teman-teman alumni Semansa 94. Saya sih 95. 94. Ngobrol santai, kondisi work from home ya di hutan belantara nih. Di Taman Ria Unggul. Jadi gimana Wan? Sehat Wan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah hari ini ulang tahun Unggul yang ke-14. Nah disuguhin macam-macam ya. Nah obrolan santai mikirin negara nggak kesampaian juga, akhirnya mikirin dapur gimana nih biar tetap survive ngadepin kondisi COVID-19 seperti ini ya, khususnya ekonomi dapur. Tadi berbagi sharing mengenai kondisi ya kita gimana sih survive ini, gimana Gul? Ya kalau zaman sekarang kan kita yang masih kerja kantoran cuman bergantung sama gaji. Nah Ya kan alhamdulillah buat kita dan teman-teman yang masih bisa survive dari gaji. ya betul. Ya tapi kita juga nggak tahu nih kondisi seperti ini mau berlangsung berapa lama dan perusahaan bisa menanggung kita berapa lama kan. Ya mau nggak mau kita harus mikir alternatif lain. Nah kebetulan nih Mas Ainur datang sharing mengenai potensi-potensi apa yang bisa dikerjakan di rumah. Ya. Jadi mengantisipasi juga keadaan ke depan kita semua nggak ada yang tahu. Betul. Jadi ya bagus Mas Ainur bisa sharing potensi-potensi apa yang bisa dikerjakan di rumah. Tadi banyak yang bisa dibicarakan. Misalkan dari rumah kita bisa jualan buah, Sayur-sayuran. sayur-sayuran, yang dropship, hal-hal seperti itu. Sangat positif. Iya. Gimana Man? Fer? Opo. Ya beginilah. Namanya karyawan di kondisi begini apapun bisa dilaksanakan lah untuk nambah-nambah Dapur ngebul. Alhamdulillah ketemu teman Master. kecil. Teman berenang dulu nih. Nah dulu jagoan nih. Oh, juara Pelatnas nasional. Juara nasional. Juara pekalongan. nasional gaya dada Dada. tahun 87. 87. Nah, sampai sekarang sit pack, Family pack sekarang. family pack. Aduh. Ya alhamdulillah ketemu Ainur Rafiq masih kiat-kiat dan Nah, tapi sebenarnya teman-teman ya, ini hikmahnya kita punya banyak teman. Hikmahnya kita networking. Silaturahmi. Ya, silaturahmi itu sebenarnya penting banget. Aduh, Kita sharing. punya banyak teman bisa sharing. Paling enggak kalau kita susah biar bisa berkeluh kesah. Nangis bareng. Nangis bareng, sedih gitu. Jadi gini ya, ada pagi ini saya lucu ya, dapat tagline dari teman ngirim WA. Saatnya jangan malu berjualan, jangan malu menjual produk lewat medsos, Facebook, IG, apa aja lah. Karena kita sendiri hidup ini nggak dibiayai negara, apalagi tetangga. Udah, jangan malu, yang penting jualan apa aja yang penting halal lah. Betul. Setuju. Nah, kalau saya nih ya, kalau mau bicara pribadi saya dari kecil sampai sekarang ini dididik untuk menjadi karyawan. Itu juga masalah mentalitas. Nah, kalau sekarang ketemu sama orang-orang yang sudah menggeluti dunia entrepreneur gitu ya, ini mau sedikit membuka wacana baru untuk menyiapkan mental menjadi entrepreneur. Ya memang butuh waktu, tapi yang namanya takdir ya, atau kita nggak tahu kapan itu bisa kejadian, tapi paling nggak ya sharingnya itu menarik untuk bisa jiwa entrepreneur. Gimana Bang? Jadi gini teman-teman semua asli nih, untuk jalanin sesuatu ada satu kunci sebenarnya.
Dan itu simple, kunci kepepet. Udah itu aja. Kepepet tuh gimana sih? Jadi contoh nih, kalau kita nggak punya uang, ini kejadian juga, saya pernah kejadian pribadi saya, sepeser pun nggak megang uang di dompet. Kebetulan almarhum bapak saya main ke rumah di Jakarta dan itu sakit. Waktu itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan saya nggak megang uang untuk DP di rumah sakit. Akhirnya apa? Udah saya cari ke sana ke sini, pinjem sana sini. Mau gimana asal bapak masuk rumah sakit. Pertolongan pertama itu namanya ilmu kepepet. Sama aja kalau Anda jalani sebuah bisnis. Anda kepepet nih di kondisi Covid, misalnya mohon maaf ya, misalnya dirumahkan, diistirahatkan, alias di PHK. Ya udah kepepet, Anda harus berpikir tuh gimana caranya keluar dari permasalahan itu. Simple. Tapi itu udah telat ya kan? Udah telat. Sekarang bagaimana Kalau kita, bisa sih preventif ya. bagaimana kita yang masih alhamdulillah masih terima gaji, Ya, tapi kita bersiap-siap apabila ternyata nanti bulan hal itu depan di terjadi. stop ya. Karena kita nggak tahu nih mau berapa lama COVID ini kan. Bisa bulan depan selesai, bisa tahun depan, kita Iya, nggak ngerti. betul asli. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum itu kepepet, kenapa kita nggak bersiap-siap mikir alternatif? Tapi Mas Ainur, aku punya pertanyaan. Kalau semua orang menjadi entrepreneur, itu siapa yang beli? Entrepreneur tersebut sama-sama beli gitu. Kalau saya gini ya, simple ya. Kenapa sih saya jalanin bisnis kesehatan dan kecantikan gitu? Karena apa? Pada saat kondisi apapun orang pasti butuh sehat gitu. Betul. Itu aja. Orang duitnya banyak, waktunya punya waktu senggang banyak. Tapi kalau nggak sehat, simple gitu. Akhirnya saya jualan kesehatan, udah. Bukan obat ya, nutrisi kesehatan gitu. Jadi Suplemen gitu. Jadi Pasti kalau saya boleh bilang itu ada sedikit pergeseran kebutuhan manusia ya. Betul. Kalau zaman dulu kita taunya sandang, pangan, papan, ya kan ya. Ditambah sekarang mungkin kuota. Nah sekarang ada masukan baru dari Mas Ainur, kesehatan dan kecantikan. Memang benar sih. Ya kita sandang, pangan butuh, tapi kalau nggak sehat gimana ya kan? Benar, sehat. Paling utama sehat. Oke. Jadi udah. ya. Nah kalau kita sehat, walaupun kita punya uang, kita masih bisa mikir ngutang kemana gitu kan. punya pikiran gitu. Kalau kita nggak sehat, aduh nggak punya uang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Benar. Betul. Simple gitu. Gimana? Betul nggak Mas? Betul. Nah, Mas Herstiawan sendiri, kira-kira sekarang mengkonsumsi untuk kesehatan ada nggak? Dari kira-kira kebutuhan sebulan untuk kebutuhan makan, biaya lain-lain ada nggak? Biaya untuk disiapkan untuk kesehatan? Itu sih sebenarnya nggak ada sih saya. Nggak ada ya? Paling saya rajin minum air putih hangat aja itu. Air putih hangat? Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ya. Karena Sama mungkin siapin iuran BPJS ya? Kuku Bima lah. Nah begitulah sedikit sharing ya buat teman-teman seangkatan, sealumni yang umurnya sudah di atas 40, menjelang 50. ya perjalanan menjelang 50, ya kita sama-sama memberikan apa ya, bukan nasihat ya, sharing aja sih sebenarnya. Ya. Ini ada ilmu nih tentang hipertensi, cara penanggulangannya gimana, ada ilmu tentang stroke, Anda harus tahu juga. Udah mulai lah, kalau mungkin dulu masih di bawah 30 tahun cuek lah tentang kesehatan. Sekarang kalau menurut saya 40 ke atas itu udah mulai mikir. Gimana sih kita berpikir, walaupun semuanya nanti akan meninggal ya, kita pinginnya sih nemenin anak-anak sampai tua lah, sampai expired sebenarnya ya. Intinya seperti itu sih ya. Iya. Gimana lo? Iya sih, bener. Ya, kita kan sebagai orang tua pengen lihat anak kita sukses gitu, dalam artian bukan sukses berumur panjang lah. Kita bisa ngikutin anak kita sampai punya cucu, cicit ya. Bisa menjadi wali. Dalam kondisi yang sehat ya, bukan dalam kondisi yang harus dipapah atau dalam kondisi auzubillahi min dalik, misalkan pakai kereta, kursi kereta ya kan. Ya, kesehatan sih yang utama sih menurut saya. Tapi Mas Ainur, saya juga ada pertanyaan lagi nih.
mumpung teman-teman mungkin lihat di sini, Mas Ainur bisa sharing lagi. Di era sekarang ini, era yang pandemi, COVID, dan juga era milenial, bisnis apa sih yang nggak ada matinya? Selain kesehatan, kecantikan, bisnis lain yang nggak ada matinya apa ya? Nah, kalau kemarin di dalam survei ya, di berita, di googling pun bisa dilihat bisnis-bisnis yang ngetren pada saat kondisi pandemi ini. Itu diantaranya yaitu pertama memang kesehatan, ya. Yang kedua memang logistik tuh masih ngetren tuh, logistik. Logistik? Logistik ngetren. Logistik itu maksudnya antar jemput barang? Kayak JNE lah saya sebut ya, oke. maaf bukan promo. Sebut merek ya? Bukan sebut merek, kayak pengiriman barang kan, karena kondisi sekarang itu bisnis tuh udah move on ke online gitu. Kalau Anda suka nggak suka, mau nggak mau harus telan tuh. Online tetap jalan itu. Yeah. Nah, orang melakukan transaksi penjualan lewat online, pengiriman barangnya lewat logistik itu. Itu lagi ngetren. Jadi sekarang kalau misalnya kita berpikiran untuk mempunyai sebuah bisnis ya, kita harus pikirkan bagaimana bisnis ini bisa di-online-kan. Ya, itu udah, kalau di online kan udah wajib. Wajib. Makanya ilmu online tuh, ya saya bilang tadi, lo suka atau nggak suka, lo harus telan gitu. Harus pindah ke online gitu. Pindah ke online. Nah, tinggal pertanyaannya mau jadi pemain atau penonton doang sebenarnya. Menarik, pemain atau penonton, benar. Iya itu. Nah, masalah pengiriman barang, saya agak cerita kemarin ada teman bisnisnya rental mobil nih. Nah, pada saat rental mobil berkaitan dengan pariwisata, pariwisata, penyewaan mobil. Nah, sekarang kan lagi sepi nih, traveling. Nah, harusnya move on misalnya ke logistik. Ya udah, jual mobil tersebut ganti rental leasing truk. Itu lebih bagus. Jadi yang tadinya untuk transportasi orang, barang sekarang transportasi barang ya. Ya, kemarin teman saya juga ada tuh, namanya saya sebut deh Pak Ilham. Dia leasing tuh mobil truk. Sekarang tiap hari orderan ada aja pengiriman barang. Nah, di situ nanti per bulannya bisa nyicil dari harian itu. Tinggal kalikan aja berapa truk nanti. Oke. Nah, kemudian ada lagi bisnis telekomunikasi, kuota internet. Oke. Udah. Ya. Ya, bisnis frozen. Frozen food. Frozen food oke. Buah-buahan oke. Udah, sayuran oke. Jadi sebenarnya kembali ke basic. Kalau teman-teman mau survive, kembali lagi lah ke pertanian, peternakan, perkebunan. Itu memang paling oke sih sebenarnya. Oke. Sip. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita beronline? Itu pertanyaan intinya. Kita mau jadi pemain atau penonton? Ya, ada komentator ya. Ya, sebenarnya sih sebuah bukan pertanyaan ya. Penonton, pemain, Anda mau membahagiakan orang yang Anda cintai atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Itu baru Anda mulai. Saat ini seperti yang dibilang sama Mas Ainur, hari ini saya ulang tahun. Umur saya sekarang 44 tahun. Mungkin kalau saya jalanin bisnis ini, ya tujuan saya mungkin untuk saya bisa kasih ke anak-anak. Paling enggak, saya mau bikin mental anak saya itu mental entrepreneur, nggak cuma mental karyawan. Karena saya dulu dididik dari keluarga karyawan. Bapak saya PNS, ibu saya PNS. Sampai sekarang saya juga, jiwa karyawan, nggak punya entrepreneurship. Kalau sekarang saya mau belajar online ya karena kondisi keadaan. Dan juga keuntungannya saya bisa didik anak saya yang udah punya jiwa milenial ini supaya nggak hanya berjiwa karyawan. Bukan berarti berjiwa karyawan itu nggak baik, tapi kalau memang dia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung ke orang lain atau ke institusi, itu akan lebih baik. Asli. 2 tahun yang lalu saya sama sekali nggak kenal online, bahkan saya Facebook pun nggak punya. Tapi setelah saya asli, bukan berarti promo ya, setelah join dengan komunitas SB1M itu benar-benar open mindset. Nanti Anda akan rasakan deh. Ya. Mungkin itu aja sharing bersama Bro Unggul sama Bro Her. Jadi nanti kita akan sharing lebih lanjut, kumpul dengan Pak Ketua. Oke, assalamualaikum. Makasih.